Presiden Prabowo beri rehabilitasi 3 dirut PT ASDP. Menhub memimpin penanaman serentak di 32 provinsi. Komisi 9 DPR tegaskan masyarakat miskin bisa berobat tanpa BPJS. Kabupaten Mandailing Natal dikepung banjir dan jalan amplas. Halo, selamat malam pemirsa. Setelah ini informasi tadi selama 2 jam ke depan tentunya kami masih akan menghadirkan informasi menarik lainnya, terutama mengenai agenda Kabinet Merah Putih. Dan kami juga akan menemani Anda dengan sejumlah informasi peristiwa dan juga berita olahraga. Bersama saya, Dewi Manik. Dan saya Priska Priscilla. Inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Pemirsa, kita awali informasi dari kegiatan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan rehabilitasi kepada 3 tersangka dugaan kasus korupsi kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry, salah satunya yakni Ira Puspadewi. Surat rehabilitasi tersebut telah ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT ASDP Ira Puspadewi, mantan Direktur Komersial dan juga Pelayanan ASDP Yusuf Hadi, serta ex-Direktur Perencanaan dan Pengembangan ASDP Muhammad Adi Caksono. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR Dasko dengan didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di Istana Kepresidenan Jakarta. Dasko mengatakan rehabilitasi diawali setelah mendengarkan berbagai aspirasi dari masyarakat. Setelah itu DPR melalui Komisi Hukum melakukan kajian terhadap perkara yang menjerat Ira Puspadewi CS. Perlu diketahui 3 mantan dirut PT ASDP divonis 4 tahun penjara atas dugaan kasus korupsi kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry Persero. Berbagai pengaduan dan aspirasi disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Setelah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerima berbagai aspirasi dari masyarakat, kelompok masyarakat, kami kemudian meminta kepada Komisi Hukum untuk melakukan kajian terhadap perkara yang mulai dilakukan penyelidikan sejak bulan Juli 2024. Hasil kajian hukum itu kemudian kami sampaikan kepada pihak pemerintah terhadap perkara nomor 68 Pitsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat atas nama Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, Hari Muhammad Adi Caksono. Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut. Seusai masing-masingnya divonis penjara, Ira Puspadewi meminta perlindungan dari Presiden Prabowo Subianto karena mengaku tidak ada motif korupsi, melainkan murni menguatkan operasional SDP di wilayah-wilayah 3T. Dari Jakarta, Farizal, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan mekanisme pemberian rehabilitasi kepada 3 ex-direktur utama PT ASDP yang sempat dijerat atas dugaan kasus korupsi. Prasetyo juga menyebut keputusan pemberian rehabilitasi merupakan hasil kajian panjang pemerintah setelah menerima beragam aspirasi publik terkait proses hukum yang sedang berjalan sejak Juli 2024. Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani surat rehabilitasi kepada 3 mantan Direktur Utama PT ASDP, salah satunya Ira Puspadewi.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa pemberian rehabilitasi tersebut merupakan hasil kajian panjang setelah pemerintah menerima aspirasi publik melalui DPR. Setelah itu rekomendasi rehabilitasi dibahas dalam rapat terbatas sehingga membuahkan hasil dan Presiden Prabowo Subianto menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 mantan Direktur Utama PT ASDP. Yang dalam prosesnya kemudian dilakukan pengkajian-pengkajian, dilakukan telaah-telaah dari berbagai sisi, termasuk dari pakar-pakar hukum, yang kemudian atas surat usulan dari permohonan dari DPR, yang kemudian ditindaklanjuti dalam 1 minggu ini oleh Menteri Hukum, surat kepada Bapak Presiden untuk memberikan saran kepada Bapak Presiden untuk menggunakan hak rehabilitasi, dan kemudian dibicarakan di dalam rapat terbatas, dan Bapak Presiden memberikan keputusan untuk menggunakan hak beliau di dalam kasus yang tadi sudah disebutkan. Kasus ini sebenarnya berjalan sudah cukup lama, menimpa kepada Dirut ASDP beserta dengan beberapa orang jajaran di ASDP atas nama Saudara Ira Puspadewi, Saudara Muhammad Yusuf Hadi, dan Saudara Hari Muhammad Adi Caksono. Berdasarkan permohonan dari Kementerian Hukum, Bapak Presiden memberikan persetujuan, dan alhamdulillah baru pada sore hari ini beliau membubuhkan tanda tangan, dan kami bertiga diminta untuk menyampaikan ke publik. Dari Jakarta, Farizal, Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala BKKBN Wihaji, yang melaporkan sejumlah agenda strategis kementerian kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Prabowo memberikan apresiasi kepada tim pendamping keluarga dan penyuluh KB, sekaligus menyampaikan rencana bantuan motor untuk mempermudah tugas mereka. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN Wihaji melaporkan sejumlah agenda strategis kementerian kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa 25 November 2025. Wihaji menyampaikan peran 597.898 tim pendamping keluarga dalam mendukung program MPK bagi ibu hamil, ibu menyusui dan juga balita non-PAUD, di mana 42.163 TPK telah menyalurkan bantuan langsung ke masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya peningkatan edukasi bagi penyuluh KB dan petugas lapangan KB untuk menghadapi tantangan yang semakin dinamis. Ia juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh TPK dan penyuluh atas dedikasi mereka dalam mendistribusikan program MPK langsung ke rumah keluarga penerima manfaat. Pada kesempatan ini yang pertama saya ucapkan terima kasih sekaligus alhamdulillah saya telah menghadap Bapak Presiden untuk melaporkan kegiatan yang berkenaan dengan kementerian kita, yaitu Kemendukbangga, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Kepala BKKBN yang tadi juga didamping oleh Pak Seskap. Kemudian yang kedua, perlu saya informasikan bahwa saya melaporkan kepada Bapak Presiden berkenaan dengan TPK. Apa itu? Tim pendamping keluarga. Di Indonesia ada 597.898 tim pendamping keluarga yang selama ini mensupport kegiatan bersama BGN yang berkenaan dengan MBG khusus ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Dari 597 ribuan per hari ini sudah ada 42.163 tim pendamping keluarga yang mendistribusikan MBG khusus ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang saya laporkan kepada Bapak Presiden. Penerima manfaatnya sudah 3 juta lebih sedikit dari MBG khusus ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Yang ketiga, saya juga melaporkan kepada Bapak Presiden berkenaan dengan program-program keluarga berencana. Beliau memerintahkan kepada saya
sebagai pembantu Presiden untuk terus memberikan edukasi karena perkembangan begitu cepat, yaitu kepada penyuluh-penyuluh yang hari ini butuh diedukasi lagi, nanti yang akan mengedukasi ke masyarakat, ke warga. Tapi butuh juga para penyuluh-penyuluh itu untuk terus dilakukan edukasi dan sosialisasi tentang program-program Kemenduk Bangga atas perintah Bapak Presiden. Kemudian yang keempat, Bapak Presiden sangat mengapresiasi, terima kasih kepada para TPK se-Indonesia, tim pendamping keluarga yang sudah mendistribusikan MBG ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Tentu ini terus dilanjutkan, dan bahkan Bapak Presiden tadi menyampaikan akan memberikan bantuan motor kepada seluruh penyuluh di Indonesia untuk meringankan sekaligus bekerja dalam mendistribusikan MBG. Sebagai dukungan, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pemberian motor untuk mempermudah tugas penyuluh KB dan PLKB. Wihaji menambahkan bahwa transformasi BKKBN menjadi kementerian semakin memotivasi jajaran untuk memperkuat pembangunan keluarga sekaligus menyampaikan kembali apresiasi Presiden kepada para penyuluh dan juga TPK di seluruh Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta untuk melaporkan rencana pembinaan atlet nasional. Presiden memberikan arahan terkait kesejahteraan atlet, pejuang karir, dan pembangunan pusat olahraga nasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa 25 November untuk melaporkan sejumlah rencana terkait pembinaan atlet nasional. Presiden memberikan 3 arahan utama, antara lain memastikan kesejahteraan atlet menjadi prioritas melalui beasiswa LPDP, membuka peluang karir bagi atlet berprestasi di sektor pelayanan publik, serta meninjau ulang skema bonus untuk atlet SEA Games, Asian Games, dan juga Olimpiade. Setelah itu, Presiden Prabowo Subianto menetapkan payung hukum baru yang menjadi dasar fokus pemerintah pada 21 cabang olahraga menuju Olimpiade dengan SEA Games dan juga Asian Games sebagai target jangka menengah. Ia juga menginstruksikan pembangunan pusat olahraga nasional yang dilengkapi akademi olahraga, fasilitas asrama, sarana latihan terpadu, dan layanan kesehatan terbaik agar atlet muda tetap mendapatkan pendidikan sambil menjalani latihan intensif. Bapak Presiden ingin memastikan kesejahteraan atlet itu menjadi prioritas. Ada 3 hal yang beliau minta saya tindak lanjuti. Satu, mengenai beasiswa atlet LPDP untuk benar-benar nanti dialokasikan seperti apa. Lalu juga atlet-atlet yang memang berprestasi bisa juga diberi kesempatan tadi apakah masuk menjadi ASN atau TNI Polri. Nanti kita coba karirnya. Tetapi juga Pak Presiden juga sedang mereview nanti untuk bonus SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade. Yang ini angkanya belum boleh karena saya mesti konsultasi dulu dengan Kemenkyu. Karena ini kan kita mesti bikin rencana besar daripada anggaran negara. Lalu Bapak Presiden juga sudah memutuskan nanti ada payung hukumnya. Kita akan fokus di 21 cabang olahraga untuk menuju Olimpiade, di mana SEA Games dan Asian Games sebagai bagian sasaran antara. Jadi semua seperti yang disampaikan tadi kepada saya dan saya juga sudah sampaikan ke semua cabur, bahwa kita benar-benar harus efisien, tepat sasaran, sehingga pengiriman atlet nanti tidak coba-coba lagi, tapi benar-benar para tentu semua ada targetnya. Ya, untuk cabur-cabur yang mengirimkan atlet seperti yang kita lakukan sekarang di SEA Games ataupun nanti Asian Games dan tentu Olimpiade. Dan luar biasa Bapak Presiden menginginkan juga atlet ini punya jenjang ya pendidikan dan juga pusat pelatihan yang prima. Kita negara besar, selama ini kita terlewatkan dengan banyak-banyak negara Asia Tenggara. Nah, kita harus mulai membangun. Makanya Bapak Presiden akan membangun pusat olahraga nasional ya, dan di dalam situ juga ada akademi untuk olahraganya.
Jadi para atlet muda yang usia 12 tahun jangan putus sekolah, tetapi dia diimbangkan dengan edukasi tapi sembari berlatih sampai dengan jenjang-jenjang karir berikutnya ataupun tingkat prestasi berikutnya. Nah, ini beliau sudah menyiapkan tanah ya, itu sebesar 300 hektar. Tapi izin saya nggak boleh umumin dulu karena ini masih dalam proses administrasi, dan di situ juga ada fasilitas asrama, lalu ada sarana latihan dan semua kesehatan yang terbaik. Bapak Presiden ingin memastikan atlet kita mendapatkan fasilitas terbaik. Itu yang saya bisa sampaikan. Menpora Erick Thohir menambahkan pemerintah telah menyiapkan lahan luas sekitar 300 hektar untuk pembangunan pusat olahraga ini meski lokasi pastinya masih dalam proses administrasi. Presiden Prabowo Subianto berharap langkah ini memperkuat ekosistem pembinaan olahraga nasional dan meningkatkan kesejahteraan atlet secara berkelanjutan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma yang menggelar penyelenggaraan ketiga Afinar 2025, sebuah konferensi internasional yang membahas industri, pendidikan, dan regulasi Dirgantara. Kegiatan ini turut dihadiri tokoh-tokoh penting kedirgantaraan termasuk mantan Kepala Staf Angkatan Udara periode 2002 hingga 2005, Marsikal TNI Purnawirawan Capi Hakim. Penyelenggaraan ketiga Afinar 2025 di lingkungan Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma Jakarta menjadi ruang akademis untuk memperkuat wawasan kedirgantaraan nasional. Mantan Kepala Staf Angkatan Udara periode 2002-2005 Marsikal TNI Purnawirawan Capi Hakim menilai bahwa Afinar merupakan momen strategis dalam kalender akademik Unsurya untuk menumbuhkan minat dan pemahaman generasi muda terhadap dunia dirgantara. Dirinya pun mendorong agar perguruan tinggi dapat terus menjadi pusat pengembangan ilmu dan inovasi dirgantara guna untuk memperkuat daya saing dan kedaulatan bangsa di masa depan. Penyelenggaraan Afinar ini adalah salah satu dari dinamika kalender akademik Unsurya. Ya. Itu satu momen atau kegiatan yang sangat bagus karena dia merupakan bagian dari upaya-upaya kita semua untuk mengembangkan minat kedirgantaraan nasional. Kalau kita lihat banyak para mahasiswa dan generasi muda yang hadir, itu sangat bagus karena itu akan membawa mereka pada visi yang jauh ke depan. Kenapa saya selalu mengelaborasi tentang kedirgantaraan, tentang air and space? Karena air and space adalah the future of human life. Ya. Kedirgantaraan adalah masa depan umat manusia. Apabila sebuah negara tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap kedirgantaraan, dia akan tertinggal dengan kemajuan global. Dia akan tertinggal dengan negara-negara lain. Dia tidak akan bisa lagi berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara lain karena dia tertinggal di bidang kedirgantaraan. Itu sebabnya kegiatan-kegiatan seperti ini adalah kegiatan-kegiatan yang sangat penting yang harus diselenggarakan oleh perguruan-perguruan tinggi yang berorientasi kepada air and space, yang berorientasi pada kedirgantaraan, yang berorientasi kepada national security dan berorientasi kepada national dignity. Sementara itu, Rektor Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma, Marsikal Muda TNI Purnawirawan Sungkono menyatakan bahwa forum seperti Afinar, kampus dapat mendorong program riset dan juga pengabdian yang berdampak langsung bagi masyarakat, terutama di sektor kedirgantaraan. Selain itu, Sungkono menuturkan Afinar merupakan agenda akademis rutin Unsurya yang terus dikembangkan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dirgantara, termasuk pemanfaatan artificial intelligence atau AI. Tadi dijelaskan oleh Pak Cepi ya, ini selalu update ya. Apalagi dengan pengembangan artificial intelligence ya, autonomous itu. Ini luar biasa untuk bagaimana mengimprove teknologi yang ada di penerbangan ya. Tidak hanya penerbangan aja, di bandara ya. Ini tentunya adalah bagaimana semuanya itu adalah untuk kepentingan manusia gitu ya, dan manusia. Apalagi di dalam konteksnya, ya, dalam konteks program dari Dikti kampus berdampak, maka kegiatan-kegiatan Afinar ini yang diharapkan membawa dampak kepada masyarakat, terutama di bidang kedirgantaraan. Dari Jakarta, Cia Nabila, Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke Ratu Maksima dari Belanda yang memulai kunjungan kerjanya di Indonesia untuk mendorong inklusi keuangan dan kesehatan finansial masyarakat. Kedatangannya juga disambut pejabat OJK Duta Besar Belanda serta pasukan jajar kehormatan di Bandara Soekarno-Hatta.
Tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang pada Senin malam 24 November 2025, Ratu Maxima dari Belanda memulai kunjungan kerjanya di Indonesia. Kedatangan ini dilakukan dalam kapasitasnya sebagai United Nations Secretary General Special Advocate for Financial Health untuk mendorong inklusi keuangan dan juga kesehatan finansial masyarakat. Di gedung VIP Bandara, Ratu Maxima disambut Kepala Eksekutif PEPK OJK Friederike Widiasari Dewi, Duta Besar Belanda Mark Gerritsen, serta pasukan jajaran kehormatan. Dalam kunjungan ini, Ratu Maxima dijadwalkan mengikuti berbagai pertemuan dan dialog dengan Kementerian Lembaga Keuangan, pelaku usaha, dan masyarakat untuk membahas pengembangan layanan keuangan yang aman dan inklusif. Kegiatan ini bertujuan memperkuat strategi nasional dalam meningkatkan literasi dan juga kesehatan finansial masyarakat Indonesia. Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan menerima Ratu Maxima di Istana Kepresidenan Jakarta sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat kerjasama Indonesia dengan PBB di sektor keuangan. Kunjungan kerja selama 4 hari ini diharapkan mendukung percepatan inklusi keuangan digital dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang berdampak positif bagi kesejahteraan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Kebudayaan Fadly John mengumumkan langsung pemenang sayembara Master Plan Museum Majapahit yang akan menjadi desain rancang Pusat Pengetahuan Kebesaran Kerajaan Majapahit. Fadly menuturkan sayembara tersebut digelar agar perencanaan desain Museum Majapahit memiliki rancangan yang matang untuk menjadikan museum yang proporsional dan representatif. Menteri Kebudayaan Fadly John menjelaskan pendirian Museum Majapahit merupakan bagian dari upaya Kemendikbud untuk menguatkan perlindungan salah satu warisan budaya Indonesia tersebut. Adapun sayembara ini bertujuan untuk mendapatkan desain terbaik yang menggambarkan visi besar Museum Majapahit serta menghasilkan konsep yang memperkuat nilai sejarah, arkeologi, serta jati diri budaya Majapahit. Penyelenggaraan sayembara bekerjasama dengan Ikatan Arsitek Indonesia. Kemitraan tersebut dipilih berdasarkan profesionalisme, kredibilitas, dan peran Ikatan Arsitek Indonesia dalam memajukan dunia arsitektur di Indonesia. Fadly memastikan perencanaan Museum Majapahit dibangun tidak hanya menggambarkan kejayaan masa lalu, tetapi mampu berdialog dengan tantangan zaman dan menjadi ruang pembelajaran generasi muda. Dari sayembara ini diikuti pendaftarannya oleh 142 peserta, tapi karya yang masuk kurang lebih 55. Kemudian dari situ diseleksi oleh para dewan juri yang punya latar belakang beragam, arsitek, arkeolog, sejarawan, dan juga bidang-bidang lain. Akhirnya telah diputuskan 3 pemenang, juara 1, 2, dan 3, dan 2 untuk apresiasi 1 dan apresiasi 2. Mudah-mudahan dengan adanya master plan dari Museum Majapahit ini bisa menjadi satu langkah maju untuk mewujudkan Museum Majapahit yang representatif sesuai dengan kebesarannya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayadi, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional tahun 2025, Kemendikdasmen menggelar upacara bertema Guru Hebat Indonesia Kuat di kantor kementerian di Jakarta. Dan upacara dihadiri ratusan peserta dari berbagai unit kerja dan 100 guru berprestasi. Seluruh peserta mengenakan pakaian adat sebagai bentuk penghargaan terhadap keberagaman. Upacara Hari Guru Nasional 2025 yang digelar di kantor Kemendikdasmen berjalan hikmat dengan mengusung tema Guru Hebat Indonesia Kuat. Ratusan peserta termasuk 100 guru berprestasi dari berbagai daerah mengikuti upacara dengan mengenakan pakaian adat. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pemberian apresiasi bagi para guru yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam memajukan pendidikan. Sebagai pembina upacara, Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Soeharti menegaskan bahwa peringatan Hari Guru Nasional merupakan momentum untuk menumbuhkan rasa hormat dan penghargaan lebih besar terhadap jeripayah para guru. Saya mengajak para guru untuk meluruskan niat, memperkuat motivasi, dan meneguhkan jati diri. Saya mengimbau masyarakat, orang tua, dan semua pihak agar menghargai jerih payah para guru. Jangan hanya menilai kinerja dan menghakimi mereka dari angka-angka. Sejatinya tanggung jawab pendidikan yang pertama dan utama adalah orang tua dan keluarga. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru atas semua dharma bakti yang tak ternilai dengan materi. Teruslah mengabdi untuk negeri. Di tanganmu kualitas sumber daya manusia, masa depan bangsa dan negara. Selamat Hari Guru 2025. Guru Hebat Indonesia Kuat.
Peringatan Hari Guru Nasional 2025 diharapkan mampu mendorong semangat para guru untuk terus berkarya dan menginspirasi generasi penerus bangsa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Gubernur Sheryl Laus didampingi Kadikbud Abu Bakar Abdullah menyerahkan penghargaan kepada guru berprestasi serta guru yang telah lama mengabdi pada Selasa 25 November 2025. Dalam amanatnya, Sheryl mengapresiasi pengabdian para guru di seluruh Maluku Utara. Peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Provinsi Maluku Utara berlangsung hikmat dan penuh makna. Upacara dipusatkan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Malut pada Selasa 25 November 2025. Gubernur Maluku Utara Sheryl Laus bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya, Sheryl mengapresiasi pengabdian para guru di seluruh Maluku Utara. Ia juga membacakan sambutan tertulis Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Muti yang menegaskan bahwa Hari Guru Nasional adalah momentum untuk kembali meneguhkan peran strategis guru sebagai ujung tombak pendidikan bangsa. Dalam sambutannya, Menteri Abdul Muti menyoroti tema peringatan tahun ini, Guru Hebat Indonesia Kuat. Ia menekankan bahwa kemajuan bangsa ditentukan oleh kualitas guru, terutama dalam menghadapi perubahan teknologi dan tantangan pendidikan modern. Sebagai langkah solutif, pemerintah pusat kini memfinalisasi kebijakan sentralisasi tata kelola guru dan tenaga kependidikan. Kebijakan monumental ini diharapkan mampu memperbaiki pemerataan kualitas dan kesejahteraan guru di seluruh Indonesia. Sentralisasi memungkinkan untuk pembayaran tunjangan profesi dan tambahan penghasilan lebih tepat waktu, redistribusi guru berjalan lebih adil, pemenuhan tenaga pendidik di wilayah 3T, dan penyelesaian personal status guru honorer yang selama ini bergantung pada kebijakan daerah. Saya bangga sebagai seorang guru. Mengajar setiap hari bagi saya adalah suatu yang menjadi kebanggaan saya tersendiri. Bentuk amal jariah yang insya Allah nanti ditinggalkan setelah saya tiada. Untuk Hari Guru di 2025 ini harapannya guru bisa diperhatikan, guru tidak diintimidasi lagi. Semua yang mereka kerjakan tidak lain dan tidak bukan hanya untuk masa depan anak didik mereka. Untuk guru hebat dimanapun berada, mari satukan langkah untuk menyongsong masa depan Indonesia yang lebih cemerlang lagi ke depan. Selamat Hari Guru Indonesia, Guru Hebat Indonesia Kuat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke pemerintah kota atau Pemkot Kota Semarang yang menggelar puncak peringatan Hari Guru Nasional tahun 2025 di Taman Budaya Raden Saleh pada hari Selasa 25 November. Dan acara dengan tema Nasional Guru Hebat Indonesia Kuat ini menghadirkan ribuan guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik dari berbagai jenjang. Hadir langsung pada kegiatan puncak peringatan Hari Guru Nasional tahun 2025, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng yang dalam sambutannya menegaskan bahwa guru memegang peran strategis dalam pembangunan bangsa. Menurutnya, profesi guru tidak hanya berkaitan dengan proses belajar mengajar, tetapi berkaitan erat dengan masa depan generasi muda. Lebih lanjut, Agustina juga menyinggung ketimpangan kesejahteraan guru yang masih terjadi di Indonesia. Ia menyebut masih banyak guru dengan honor kecil dan status kerja tidak tetap. Namun di balik kondisi itu, ia melihat bahwa para guru tidak pernah surut dalam mengajar dan membimbing murid-muridnya. Peringatan HGN tahun ini turut dihadiri berbagai pemangku kepentingan pendidikan. Kegiatan berlangsung meriah dengan pementasan seni murid, pameran inovasi dari 16 Korsatpen, pelayanan psikologi dari ULD PKPD, pelayanan kesehatan, stand UMKM, serta penyerahan apresiasi bagi guru berprestasi. Dalam rangkaian acara, Dinas Pendidikan turut menampilkan capaian pendidikan Kota Semarang sepanjang 2025. Pelatihan peningkatan kompetensi bagi guru dan kepala sekolah terus diperluas, bekerja sama dengan BBPMP Jawa Tengah dan BKPP Kota Semarang. Sementara berbagai pelatihan prioritas Kemendikdasmen seperti pembelajaran mendalam, coding, dan kecerdasan artifisial juga diselenggarakan sebagai upaya mempercepat transformasi pembelajaran. Selain itu, guru PAUD mendapatkan dukungan berupa bantuan transport, fasilitas PPG guru tertentu bagi guru pendidikan agama Islam berlanjut, dan program Guru Bersamamu kembali berhasil mendampingi anak-anak yang tidak sekolah untuk kembali ke bangku pendidikan. Kota Semarang juga meraih prestasi penting di tingkat Provinsi Jawa Tengah, salah satunya melalui kemenangan guru kreativitas pembelajaran mendalam dan komunitas belajar Kombel Tubuh Muda. Buat anak-anak ini mandiri, bisa menggugah hati orang tua dan lingkungan, bisa membuat perayaan
guru ini demikian indah, luar biasa ya. Dan saya bersyukur di Hari Guru ini mudah-mudahan guru ini dapat lancaran dan kesejahteraannya bisa membaik. Pemerintah Kota Semarang sendiri menunggu pelaksanaan dari putusan MK untuk bisa mengurangi jumlah beban di sekolah khusus pendidikan ini, sehingga guru-guru ini mendapatkan juga kemudahan supaya bisa mengembalikan anak-anak yang malas ke sekolah karena membayar SPP dan lain sebagainya, ini bisa kembali ke sekolah. Peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Kota Semarang menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pendidikan dan memberikan penghargaan kepada para pendidik. Acara ditutup dengan ajakan bagi seluruh peserta untuk mengenakan batik identitas guru atau PGRI sebagai bentuk kebanggaan dan penghormatan atas dedikasi pendidik dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo perintahkan BRIN perkuat inovasi strategis bangsa. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sinpo TV. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya dari Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Arif Satria, melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai langkah penataan ulang lembaga dan arah riset nasional. Dalam pertemuan tersebut, Presiden memberikan arahan strategis terkait hilirisasi inovasi, swasembada pangan, serta penguatan industri dan alutsista nasional. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Arif Satria bersama Wakil Kepala BRIN Amarullah Oktavian memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta pada 24 November 2025. Dalam pertemuan tersebut, Arif menyampaikan laporan awal mengenai penataan ulang organisasi sekaligus menerima arahan Presiden terkait dengan penguatan peran BRIN dalam mendukung program prioritas nasional. Presiden Prabowo juga kembali menegaskan posisi BRIN sebagai penggerak utama riset dan inovasi Indonesia. Arif menjelaskan bahwa Presiden meminta percepatan hilirisasi inovasi melalui kolaborasi strategis dengan berbagai kementerian, lembaga, serta mitra seperti Danantara dan Agrinas. Prabowo memberikan arahan khusus mengenai penguatan kemitraan BRIN Agrinas dan menekankan pentingnya memperluas upaya swasembada pangan. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, BRIN akan membentuk pusat penelitian baru untuk mendukung peningkatan produksi protein nasional. Tadi Pak Presiden berpesan bahwa BRIN adalah sebuah institusi riset yang sangat penting buat bangsa ini, dan diharapkan harus selalu memberi harapan baru dengan temuan-temuannya, dengan inovasi-inovasinya, agar berbagai masalah yang ada di bangsa ini bisa diselesaikan, dicarikan solusi. Oleh karena itu, kami tadi juga melaporkan bahwa target untuk percepatan hilirisasi ini akan terus kita lakukan, khususnya bagaimana hilirisasi inovasi ini tidak hanya di pusat. Tentu dengan kementerian kita akan melakukan berbagai langkah sinergis, kemudian juga dengan Danantara, begitu pula dengan Agrinas. Tadi beliau berpesan, Agrinas merupakan partner yang harus terus digandeng oleh BRIN. Agrinas adalah partner yang harus benar-benar menjadi mitra dalam hilirisasi inovasi maupun riset. Sehingga Agrinas Palma, Agrinas Pangan, Agrinas Jaladri ini bisa mendapatkan teknologi terkini untuk meningkatkan produksi pangan, karena bagi Pak Presiden masalah swasembada pangan itu sesuatu yang harus benar-benar diwujudkan, dan ini saya kira momentumnya sangat baik sekali untuk konsolidasi riset dan inovasi nasional agar ini bisa menjadi pilar bagi kemajuan ekonomi kita.
Selain itu, Presiden Prabowo Subianto menugaskan BRIN untuk mendorong perkembangan industri strategis yang menyerap banyak tenaga kerja seperti garmen dan juga sepatu, sekaligus memperkuat kemandirian di sektor elektronik. Arief juga melaporkan sejumlah inovasi alutsista serta rencana kerjasama yang diperluas dengan PT Dirgantara Indonesia, Pindad, dan industri otomotif. Ia menilai arahan dari Presiden Prabowo Subianto membuka momentum besar bagi konsolidasi riset nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto memimpin penanaman serentak di 32 provinsi. Penanaman ini bertempat di Taman Nasional Gunung Merapi di Desa Dukun, Kabupaten Magelang, bertepatan pada Hari Menanam Pohon Indonesia. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto memimpin penanaman serentak di 32 provinsi bertempat di Taman Nasional Gunung Merapi. Ia juga menjelaskan 25 November 2025 serentak seluruh Indonesia menanam bibit pohon seluas 2.026 hektar dengan total bibit sejumlah 890.400 batang pada lokasi penanaman di Taman Nasional Gunung Merapi. Luas penanaman yang juga sekitar 50 hektar dengan jumlah bibit 33.000 batang dengan jenis antara lain pulai, nyamplung, duet, pronojiwa, ficus, salem, dan aren yang merupakan bibit-bibit atau tanaman endemik. Penanaman hari ini sekali lagi merupakan bagian dari peringatan Hari Penanaman Pohon Indonesia, bertempat di satu lokasi yang sangat indah, namun kita lihat ada beberapa penambangan liar yang sudah dilakukan, dan oleh karena itu kami dari Direktorat Gakum terutama sedang getol-getolnya bersama dengan apa lain untuk melakukan penegakan hukum. Apa yang kita lakukan hari ini sebenarnya juga bagian dari kick-off melaksanakan perintah Pak Presiden Prabowo Subianto ketika di UN General Assembly di New York. Pak Presiden sudah mengikrarkan diri Indonesia di depan dunia untuk menanam 12 juta degraded land atau lahan kritis. Dan oleh karena itu kami sekarang sedang menyusun skema bagaimana kemudian 12 juta hektar itu dalam kurun waktu tertentu ke depan ini akan kita tanam secara bersama-sama. Di 31 provinsi kita melakukan penanaman secara serentak, bibit kita bagikan kepada masyarakat. Namun tentu yang penting tidak hanya menanam, tapi menjaga dan merawat apa yang kita tanam. Langkah rehabilitasi ini sekaligus meneguhkan komitmen Presiden Prabowo Subianto di Forum PBB mengenai percepatan pemulihan 12 juta hektar hutan dan lahan yang terdegradasi. Ia juga menegaskan kegiatan ini bukan hanya penanaman, tetapi bagian dari strategis nasional untuk menghadapi perubahan iklim dan juga memperkuat ketahanan pangan, energi, serta air. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menekankan pentingnya penanaman serentak sejalan dengan Astacita kedua Presiden Prabowo. Rehabilitasi hutan, perhutanan sosial, dan juga pemulihan ekosistem menjadi basis penguatan ketahanan pangan, energi, dan air serta peningkatan ekonomi masyarakat. Sebagai Ketua Komisi 4 DPR RI yang bermitra langsung dengan Kementerian Kehutanan, saya menyambut baik dan mengapresiasi setinggi-tingginya inisiatif ini. Kegiatan hari ini bukan sekedar seremonial, melainkan sebuah manifestasi nyata dari komitmen negara untuk memulihkan ekosistem dan mewariskan bumi yang layak huni bagi generasi mendatang. Ia mengatakan siap mendukung Kementerian Kehutanan dalam melestarikan hutan dan alam Indonesia. Ia menuturkan Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia, gelar tersebut merupakan tanggung jawab yang besar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sedangkan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar melakukan percepatan dan perbaikan program reforma agraria sebagai upaya pengentasan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Menko Muhaimin menargetkan sebanyak 1 juta masyarakat miskin ekstrim akan mendapatkan tanah milik negara yang termasuk dalam tanah objek reforma agraria di sejumlah daerah. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar melakukan rapat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid dalam rangka membahas tentang upaya percepatan reforma agraria untuk pengentasan kemiskinan ekstrim. Menko Muhaimin juga menargetkan sebanyak 1 juta masyarakat miskin ekstrim akan mendapatkan tanah milik negara yang termasuk dalam tanah objek reforma agraria di sejumlah daerah. Dirinya juga menjelaskan program tersebut sekaligus untuk mencapai target angka kemiskinan 0% pada 2026 sesuai dengan instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Menurutnya, program reforma agraria untuk masyarakat miskin ekstrim adalah bukti perubahan paradigma pengentasan kemiskinan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kami fokus membahas program pelaksanaan Impres 8 tahun 2025 penanggulangan kemiskinan ekstrim dan kemiskinan. Target 0% di 2026
5% maksimal di 2029. Salah satu cara penanggulangan kemiskinan yang paling bagus dan berjangka menengah panjang adalah distribusi aset kepemilikan produksi, yaitu tanah. Dan insya Allah kita akan terus lanjutkan koordinasi ini dengan target, kalau Kemenko Pemberdayaan Masyarakat targetnya setidak-tidaknya ada 1 juta orang miskin lah yang bisa menikmati program redistribusi lahan melalui TORA, Reformasi Agraria. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman yang melakukan tindakan tegas terhadap masuknya 250 ton beras ilegal dari Thailand melalui Sabang Aceh. Pemerintah bersama aparat penegak hukum secara resmi menyegel gudang PT Multazam Sabang Group, yaitu perusahaan yang dilaporkan melakukan impor tanpa izin pemerintah pusat. Pemerintah menyegel gudang PT Multazam Sabang Group setelah ditemukan 250 ton beras ilegal dari Thailand yang masuk tanpa izin pusat. Kementerian Pertanian mengungkap kasus beras 250 ton masuk wilayah RI tanpa izin dari pemerintah pusat alias ilegal. Dan kejadian ini terjadi di Sabang Aceh pada Minggu 23 November 2025. Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman bergerak cepat usai menerima laporan, berkoordinasi dengan Kapolda, Kabareskrim, dan juga Pangdam untuk menghentikan aktivitas serta menelusuri pihak yang terlibat. Hal tersebut disampaikan Mentan di Kalibata, Jakarta Selatan. Mentan juga menegaskan impor diduga telah direncanakan tanpa persetujuan pemerintah, sementara Presiden Prabowo Subianto melarang impor karena stok nasional mencukupi. Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok kita banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya untuk mendorong para pekerja informal agar bisa naik kelas melalui skema pemberdayaan yang terintegrasi. Dan menurutnya masih banyak pekerja khususnya di sektor informal yang tidak mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini berada pada angka 5% atau dalam kondisi stabil. Namun menurutnya masih banyak masyarakat yang belum terdampak pada pertumbuhan ekonomi, terutama pekerja informal. Selain itu, Menko Muhaimin juga menekankan pentingnya perencanaan karir dan juga pendidikan sejak dini, termasuk integrasi antara pendidikan menengah, skema pembiayaan dan juga kebutuhan dunia kerja. Menurutnya perubahan paradigma dalam pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dapat menjadi jalan strategis untuk mengangkat posisi pekerja informal agar memiliki kompetensi dan juga keterampilan yang memadai menuju pekerjaan formal. Beberapa waktu yang lalu kita diundang Indef melonsing sebuah strategi baru ekonomi nasional, di mana pertumbuhan ekonomi kita yang 5% stabil ini sudah berpuluh tahun. Pertumbuhan ini memang stabil dan dampak positif bagi ekonomi nasional, tetapi secara mikro pertumbuhan ekonomi ini tidak memiliki dampak signifikan bagi kesejahteraan kita. Banyak pekerja kita di sektor informal yang tidak mendapatkan hak-hak sebagai pekerja sesungguhnya, saatnya kita dorong naik kelas menjadi pekerja formal. Di Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Cenasir menegaskan peran strategis Indonesia dalam ekonomi global usai memaparkan hasil KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan. Negara berkembang kini semakin berpengaruh dalam menentukan arah kebijakan ekonomi dunia, seiring isu-isu krusial global Saud masuk ke dalam agenda G20. Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Cenasir dalam konferensi pers daring usai memaparkan hasil KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan menegaskan bahwa Indonesia kembali menegaskan posisinya sebagai kekuatan penting dalam ekonomi global. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Indonesia memainkan peran strategis sebagai negara berkembang yang memperjuangkan kepentingan Global South, sekaligus menjadi mitra penting bagi negara maju dalam menjaga stabilitas ekonomi dunia.
KTT G20 yang berlangsung pada 22 November menegaskan semakin sentralnya peran negara berkembang dalam menentukan arah kebijakan ekonomi global. Armanata menyoroti bahwa 3 tahun terakhir, kepemimpinan G20 dipegang oleh negara berkembang. Indonesia pada tahun 2022, India 2023, dan Afrika Selatan 2025. Sehingga suara Global South semakin terdengar. Dokumen Leaders Declaration kali ini memuat isu-isu krusial seperti tekanan utang, kenaikan suku bunga, dan kebutuhan pembiayaan pembangunan pasca pandemi, menunjukkan bahwa negara berkembang kini menjadi co-driver dalam pembuatan kebijakan ekonomi dunia. Bahwa ini KTT G20 di Afrika Selatan menutup rangkaian kepemimpinan negara-negara berkembang dari Global South. Dan ini dengan ini menunjukkan bahwa Global South tidak saja menjadi penonton dalam tata kelola global khususnya di bidang ekonomi, tapi juga menjadi co-driver, bahkan juga menjadi penentu. Hal ini bisa dilihat dari hasil Leaders Declaration yang disepakati, yang halamannya cukup panjang kali ini, tapi juga memuat banyak sekali isu-isu yang menjadi kepentingan negara berkembang. Seperti halnya terkait dengan penanganan utang, isu-isu terkait dengan disaster risk reduction, tantangan terhadap global financial international system, itu juga menjadi perhatian. Nah, selanjutnya juga yang menjadi penting di sini bahwa salah satu langkah yang diambil oleh oleh Presiden G20, Ketua G20 tahun ini adalah melakukan review terhadap peran G20 selama 20 tahun terakhir. Jadi G20 20 at 20. Nah, ini di sini dilihat apa yang menjadi kekuatan G20 selama 20 tahun terakhir dan apa yang menjadi tantangan G20 dalam 20 tahun terakhir. Ini diharapkan dapat membantu ketua G20 selanjutnya untuk menentukan arah G20 ke depan. Selain membahas isu prioritas negara berkembang, G20 juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perannya sejak krisis ekonomi 2008. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan forum tetap relevan menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks dan meningkatkan efektivitasnya sebagai platform kerjasama internasional yang memberikan dampak nyata bagi seluruh anggotanya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke pimpinan DPR yang menyoroti maraknya kasus penculikan anak-anak yang sempat menjadi sorotan publik, seperti kasus Alvaro yang berusia 6 tahun dan kasus Bilkis yang berusia 4 tahun asal Makassar. Wakil Ketua DPR Saan Mustafa meminta pihak kepolisian untuk cepat tanggap dalam menangani kasus tersebut. Kasus penculikan anak-anak saat ini sempat menjadi perhatian publik. Salah satunya kasus Alvaro berusia 6 tahun, hilang selama 8 bulan dan ditemukan dalam kondisi tewas. Selain itu juga kasus hilangnya anak-anak asal Makassar, Sulawesi Selatan, Bilkis yang berusia 4 tahun ditemukan selamat di Jambi. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Saan Mustafa meminta pihak kepolisian untuk cepat tanggap dalam menindaklanjuti maraknya kasus penculikan anak-anak. Nantinya pimpinan DPR juga meminta pihaknya melalui Komisi 3 DPR dapat berkolaborasi dengan pihak kepolisian serta KPAI mencari jalan keluar untuk menuntaskan kasus ini. Terkait dengan soal maraknya penculikan ya, terkait terutama buat para anak ya, dan memang seperti yang terjadi belakangan ini, tentu kita sangat berharap dan meminta kepolisian untuk cekap tanggap, untuk bisa lebih gesit lagi nanti dalam menangani berbagai kasus-kasus kejahatan, terutama terkait dengan soal penculikan terhadap anak-anak. Jadi kita nanti akan minta juga Komisi 3 untuk mendorong itu dan juga KPAI untuk bisa berkolaborasi dengan kepolisian untuk bisa menangani terkait dengan berbagai kasus penculikan terhadap anak. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua DPR Puan Maharani angkat bicara perihal kasus meninggalnya seorang wanita bernama Irene Sokoy dan bayi dalam kandungan setelah ditolak 4 rumah sakit di Kabupaten Kota Jayapura, Papua.
Puan meminta Kementerian Kesehatan agar dapat melakukan evaluasi untuk hal serupa tidak terulang kembali. Seorang ibu Irene Sokoy dan bayi dalam kandungannya meninggal dunia setelah ditolak oleh 4 rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura, Papua pada Senin lalu. Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan bahwa pihaknya prihatin atas meninggalnya seorang ibu bersama kandungannya tersebut. Puan mengatakan kejadian ini juga telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Dirinya meminta Kementerian Kesehatan dan komisi terkait untuk dapat mengevaluasi penanganan kesehatan, khususnya daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal ini sudah berkali-kali terjadi karenanya ini juga menjadi perhatian dari Presiden. Saya mendapat laporan bahwa bahkan Presiden hari ini melakukan rapat khusus terkait dengan hal tersebut. Jadi DPR juga prihatin dan tentu saja ini sangat concern dan akan meminta komisi terkait untuk mengevaluasi pelaksanaan hal-hal terkait dengan penanganan kesehatan yang terjadi khususnya di wilayah 3T. Jadi jangan sampai terjadi lagi penanganan atau kelalaian penanganan kesehatan yang terjadi seperti ini. Jadi kami akan meminta Kementerian Kesehatan khususnya untuk bisa mengevaluasi penanganan kesehatan di rumah sakit. Jangan sampai ada masyarakat yang kemudian tidak tertangani khususnya di wilayah 3T. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Mali mulai menerima pasokan bahan bakar setelah mengalami krisis panjang. Lebih dari 80 tangki BBM dari Niger tiba di Bamako untuk meredakan. Dan kelangkaan yang melanda negara tersebut, kedatangan konvoi ini diharapkan memulihkan aktivitas publik, transportasi hingga pasokan listrik. Sebuah konvoi besar terdiri dari lebih dari 80 tangki bahan bakar tiba di Bamako, Mali pada Minggu 23 November 2025. Konvoi ini menempuh perjalanan sejauh hampir 1.400 km dari Niger. Rekaman memperlihatkan truk tangki masuk ibu kota dengan pengawalan ketat pasukan militer AS. Menteri Industri dan Perdagangan Mali Moussa Alassane Diallo menyebut pengiriman ini bukti solidaritas. Ia mengatakan Presiden Niger memberikan 82 tangki solar dan bensin sebagai bantuan darurat. Menurutnya, masalah Mali juga menjadi masalah Niger. Pasokan selanjutnya akan didistribusikan ke SPBU di Bamako dan wilayah prioritas lain, termasuk layanan publik, transportasi, serta generator listrik. Pengiriman ini menjadi bagian dari upaya negara-negara AS untuk menguatkan ketahanan energi dan kerjasama ekonomi. Harga BBM di Bamako melonjak lebih dari 500% akibat blokade, dari $25 menjadi $130 per liter. Waktu nyala listrik juga turun drastis, dari 19 jam menjadi hanya 6 jam per hari di wilayah perkotaan. Krisis ini diperparah oleh serangan dan blokade yang diduga dilakukan militan Jenin terhadap konvoi BBM dari negara tetangga, sehingga mengacaukan pasokan dan layanan esensial. Pasokan baru ini diharapkan dapat mengurangi tekanan energi dan memulihkan aktivitas masyarakat di Mali. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Angkatan Laut India yang resmi mengoperasikan kapal perang terbaru Insmahe, kapal pertama kelas anti kapal selam perairan dangkal yang dirancang dan dibangun sepenuhnya di dalam negeri. Upacara peresmian digelar di galangan kapal Angkatan Laut di Mumbai dan menandai langkah baru India dalam memperkuat kedaulatan pertahanan maritim. Upacara peresmian Insmahe dipimpin Wakil Panglima Komandan Barat Angkatan Laut India Krishna Swaminathan di Mumbai pada Senin 24 November 2025. Dalam pernyataannya, dirinya menegaskan bahwa pengoperasian Mahe menjadi babak baru dalam upaya India mencapai kemandirian di bidang galangan kapal, senjata, sensor komunikasi, dan juga teknologi peperangan bawah laut. Kepala Staf Angkatan Darat India, Jenderal Upendra Dwivedi, juga hadir sebagai Kepala Angkatan Darat pertama yang mengikuti peresmian kapal perang Angkatan Laut. Dalam pidatonya, Dwivedi menyebut bahwa Mahe sebagai simbol kemampuan India menjaga dominasi di perairan dekat, serta bukti kemampuan dalam merancang dan membangun alutsista kompleks dengan teknologi dalam negeri. Kapal ini dibangun oleh Cochin Shipyard Limited dengan komponen lokal lebih dari 80%. Mahe memiliki panjang 78 meter, bobot sekitar 1.100 ton dan juga dilengkapi senjata diantaranya torpedo penjajak suara, peluncur roket multiperan dan juga rel penabur ranjau. Dengan kecepatan maksimum hingga 25 knot, Mahe masuk dalam deretan kapal cepat India yang dirancang untuk operasi anti kapal selam di perairan dangkal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Cold storage baru, angin segar bagi para nelayan di Bantul. Informasi lengkapnya sejenak. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani mengecam keras kasus tragis ibu hamil di Papua yang ditolak 4 rumah sakit hingga meninggal. Ia menegaskan bahwa fasilitas kesehatan, terutama milik pemerintah, tidak boleh mempertanyakan pembiayaan, khususnya untuk masyarakat miskin. Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani mengecam keras kasus tragis seorang ibu hamil di Papua yang meninggal setelah ditolak 4 rumah sakit. Ia menyebut peristiwa tersebut bentuk kelalaian serius dalam pelayanan kesehatan, terutama di fasilitas kesehatan milik pemerintah. Irma menilai tidak seharusnya rumah sakit pemerintah mempertanyakan sumber pembiayaan ketika ada masyarakat miskin yang membutuhkan pertolongan. Rumah sakit wajib memberikan layanan terlebih dahulu tanpa menolak pasien hanya karena tidak memiliki kartu jaminan, karena Pemda akan bertanggung jawab. Irma pun mencontohkan jika ada pasien yang berlatar belakang kurang mampu, pihak rumah sakit tetap harus melayani terlebih jika sudah darurat. Dirinya juga menegaskan jika rumah sakit khawatir akan biaya penanganan pasien kurang mampu, Komisi 9 DPR siap akan menanggung biaya tersebut. Baginya pelayanan kesehatan adalah tanggung jawab negara, bukan sekedar janji politik saat pemilu. Jadi begini, rumah sakit di seluruh Indonesia, apalagi kalau dia rumah sakit pemerintah, nggak harusnya bicara ini uangnya dari mana, nggak boleh seperti itu ya. Kalau dia rumah sakit pemerintah, kalau dia rumah sakit swasta, kan ada Pemda yang bertanggung jawab. Kalau misalnya ada orang miskin datang ke rumah sakit, dia tidak punya kartu apapun, dia harus dirawat. Dan kalau memang Pemda nggak bisa, rumah sakit ini tetap harus meminta bayaran, tagihkan ke Komisi 9, itu penting untuk diketahui oleh masyarakat Indonesia. Nggak boleh dong ya, Komisi 9 harus memberikan kontrol ya kepada rumah sakit dan Kementerian Kesehatan. Masa iya Pemda abai dengan masyarakatnya sendiri? Ya hanya pada saat pemilu mau ambil suara, mau minta dukungan, tapi ketika masyarakatnya membutuhkan pelayanan kesehatan, mereka abai. Dari Jakarta, Fani Davasinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lainnya dari PT Kereta Api Indonesia Persero memastikan sebanyak 1,5 juta tiket kereta api jarak jauh akan tersedia menjelang periode libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Dan PT KAI pun juga mengimbau kepada masyarakat untuk segera memesan tiket sebelum kuota yang tersedia habis. Direktur PT Kereta Api Indonesia Persero, Bobi Rashidin, mengungkapkan kapasitas angkutan moda transportasi kereta api periode libur Nataru kali ini cukup meningkat 8,9% dari tahun sebelumnya. Selain itu, total 40.493 perjalanan kereta api yang juga meningkat dari Nataru tahun 2024-2025. Adapun hal ini disampaikan Bobi dalam jumpa pers di Hall Stasiun Gambir pada Selasa pagi. Untuk mengantisipasi tingginya permintaan calon penumpang, Bobi memastikan bahwa KAI telah menambah 54 perjalanan kereta api antar kota tiap harinya sebagai salah satu opsi tambahan bagi pelanggan. Selain peningkatan layanan, KAI juga turut menghadirkan diskon sebesar 30% bagi perjalanan kelas ekonomi komersial dengan kuota yang disediakan sebanyak 1.500.000 calon penumpang dengan tipe 156 kereta api reguler dan 26 kereta api tambahan. Diketahui, PT KAI menetapkan kesiapan masa angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 berlangsung selama 18 hari, mulai 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Program pemerintah juga itu melakukan ada diskon 30%, yang kita siapkan kuotanya itu 1,5 juta tempat duduk, ya, itu untuk khusus kereta ekonomi komersial yang terdiri dari 156 kereta reguler dan 26 KA tambahan. Ini
sangat mempunyai impact ekonomi yang sangat tinggi sekali. Kita memperlancar mobilisasi penumpang dengan berbiaya murah dan kita menyediakan tempat duduk yang cukup banyak, 1,5 juta tempat duduk. Dari Jakarta, Max Munte, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi masih dalam PT Kereta Api Indonesia yang kembali menghadirkan layanan angkutan motor gratis jelang periode Natal dan Tahun Baru kali ini. Meskipun demikian, nantinya layanan ini akan beroperasi di 13 stasiun Pulau Jawa. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Bobi Rashidin, menerangkan layanan Motis kali ini akan memiliki kuota sebanyak 5.568 unit sepeda motor serta 12.720 penumpang. Layanan ini merupakan kolaborasi KAI bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Adapun layanan ini akan hadir di 13 stasiun di Pulau Jawa, yakni Stasiun Jakarta Gudang, Stasiun Tangerang, Bekasi, Depok Baru, Cirebon Perujakan, Tegal, Stasiun Pekalongan, Semarang Tawang, Purwokerto, Kebumen, Kutorarjo, Lempuyangan, hingga Stasiun Purwosari. Adapun Bobi mengingatkan pendaftaran bagi para calon penumpang mulai dibuka 1 Desember nanti hingga 4 Januari 2026. Diketahui kehadiran layanan Motis pada periode Nataru ini untuk memitigasi resiko angka kecelakaan di jalan raya akibat berkendara sepeda motor jarak jauh. Angkutan motor gratis bekerja sama dengan Dirjen Kereta Api Kementerian Perhubungan, kapasitasnya 5.568 unit motor dan 12.720 penumpang. Masa angkutan ini selama 12 hari, 23 sampai 30 Desember dan tanggal 22 sampai 5 Januari 2026. Pendaftarannya kita buka di 1 Desember sampai dengan 4 Januari 2026. Lokasinya itu ada di 14 stasiun, Jakarta Gudang, Tangerang, Bekasi, Depok Baru, Cirebon, Perujakan, Tegal, Pekalongan, Semarang Tawang, Purwokerto, Kebumen, Kutoarjo, Lempuyangan, dan Purwosari. Dari Jakarta, Max Munte, Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya kembali dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan rapat terbatas bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih pada Minggu siang. Dan dalam rapat tersebut membahas sejumlah isu strategis terkait pembahasan penertiban dan penegakan hukum di sektor hutan hingga tambang di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan rapat terbatas pertemuan bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih untuk membahas sejumlah isu strategis terkait dengan pembahasan penertiban dan penegakan hukum di sektor hutan hingga tambang. Pertemuan itu membahas beberapa poin penting seputar hasil kerja dan rencana tindak lanjut dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Penertiban Kawasan Pertambangan, konsekuensi hukum atas pelanggaran, aktivitas ilegal di sektor kehutanan dan pertambangan, serta penanganan sejumlah kawasan ilegal yang sebelumnya sulit dijangkau oleh aparat untuk ditindak lebih lanjut. Turut hadir dalam rapat terbatas pertemuan itu diantaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pertahanan Safri Samsudin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh, dan Ketua Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustian Pandana. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kita lanjut informasi dari peristiwa sebanyak 26.998 prajurit TNI diterjunkan dalam latihan terintegrasi TNI tahun 2025 di Morowali, Sulawesi Tengah. Latihan skala besar ini dikawal langsung oleh Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Berlokasi di kawasan Bandara PT IMIP Morowali, latihan terintegrasi ini melibatkan seluruh matra TNI, darat, laut, dan juga udara dengan total 26.998 personil. Latihan ini menunjukkan kemampuan interoperabilitas TNI dalam menghadapi berbagai ancaman termasuk potensi gangguan terhadap pengolahan sumber daya alam nasional. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menegaskan bahwa latihan ini menjadi bukti kesiapan negara dalam menegakkan aturan serta menertibkan kegiatan ilegal khususnya di sektor pertambangan. Selain itu, Menhan Syafri juga turut menegaskan bahwa setiap temuan pelanggaran akan dilanjutkan ke proses penegakan hukum sebagai bentuk kehadiran negara di lapangan. Bagaimana
kita sebagai negara yang berdaulat memiliki kemampuan untuk menegakkan peraturan dan melakukan penertiban dalam rangka pengamanan sumber daya alam yang merupakan bagian dari kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Jakarta, Jana Bila, Simpo TV melaporkan. Kembali dari Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin yang mengungkapkan pembangunan kekuatan pertahanan nasional menjadi kebutuhan mutlak untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dirinya juga menyebut penguatan TNI khususnya penambahan batalion diperlukan untuk meningkatkan rasa aman masyarakat dan mendukung tugas pemerintah daerah tingkat kabupaten hingga provinsi. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengungkapkan rencana TNI membangun 150 batalion infanteri teritorial pembangunan yang dilakukan setiap tahunnya. Syafri juga menyebut pembentukan batalion bukan hanya ambisi teritorial belaka, melainkan pembentukan batalion pembangunan teritorial dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Menurutnya pertahanan negara ialah mutlak untuk menjaga kedaulatan NKRI dan juga stabilitas nasional. Untuk itu diperlukan pembangunan kekuatan yang maksimal, baik itu pembangunan kekuatan TNI Angkatan Darat dalam bentuk penambahan batalion dalam rangka memberikan suatu keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat, khususnya dalam rangka menunjang tugas-tugas pemerintah daerah yang ada di tingkat kabupaten dan provinsi, di mana kita ketahui ada 514 kabupaten yang tersebar di wilayah nasional, dan juga terdapat industri strategis yang mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kedaulatan negara. Ini juga memerlukan perhatian dari kita, sehingga kita memang dituntut untuk memperkuat Tentara Nasional Indonesia, baik itu kekuatan darat maupun laut serta udara. Dari tahun 2025 kita sudah memulai pembangunan kekuatan ini, di mana saat ini di tahun 2025 kita sudah memiliki 150 batalion Tentara Nasional Indonesia yang kita sebut Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, dan ini akan terus kita tingkatkan setiap tahunnya pada jumlah 150 batalion per tahun. Ini tentunya tidak dimasukkan untuk kebutuhan ambisi teritorial, tetapi semata-mata untuk menjaga keutuhan wilayah dan pengamanan serta menyelamatkan kepentingan nasional serta menjaga industri strategis yang mempunyai kaitan dengan kedaulatan negara. Sebagai contoh, kilang dan terminal Pertamina ini juga bagian yang tidak terpisahkan daripada gelar kekuatan kita. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Poncosari, Bantul yang terus dikebut dan kini mencapai 55%. Fasilitas baru ini diharapkan dapat membuka peluang ekonomi lebih luas bagi nelayan dan para masyarakat pesisir. Sebagai upaya memperkuat ekonomi pesisir, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Poncosari, Serondakan, Bantul kini mencapai 55%. Fasilitas seperti shelter pendaratan ikan, tambatan perahu, docking kapal, bengkel mesin, cold storage portable, dan pabrik es tengah dibangun untuk mendukung aktivitas nelayan. Ketua Kelompok Tani dan Nelayan, Fajar Arum Punijo menyambut gembira program inisiatif Presiden Prabowo Subianto ini. Sebelumnya, nelayan hanya bisa menjual sebagian hasil tangkapan kepada tengkulak, sementara ikan bernilai rendah sulit terserap pasar. KNNP diharapkan membuka akses pasar lebih luas dan memberikan kepastian bagi mereka. Senang lah produk-produk kami dari Pantai Kuaru nanti, dari hasil tangkapan nelayan bisa
cover atau terserap di KNNP Merah Putih ini. Nah, mudah-mudahan dengan adanya KNNP Merah Putih di sini nanti bisa memperlancar atau mempermudah daripada penjualan produk kami. Fasilitas yang paling ditunggu. Yang paling ditunggu itu adanya cold storage untuk pembeban ikan itu yang paling sangat sekali itu. Nah, karena ikan yang kami tangkap kan kalau ada cold storage-nya segar, terlalu segar semua itu. Jadi untuk nelayan ini sudah mulai ya istilahnya seneng karena ada bantuan, terutama bantuan kapal, mesin itu sudah sangat antusias dan sangat semangat sekali untuk bekerja di masa depan. Untuk Pak Presiden, Pak Prabowo, kami sangat berterima kasih dengan adanya bangunan daripada Kampung Nelayan Merah Putih ini. Ya harapannya pada Menteri dan Pak Prabowo ya supaya sehat selalu dan Tahun ini, pemerintah menargetkan 65 kampung nelayan merah putih beroperasi dengan KNNP Bantul termasuk proyek tercepat nasional. Selain fasilitas fisik, program ini juga menekankan peningkatan kapasitas sumber daya manusia nelayan agar manfaatnya lebih menyeluruh. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyoroti Artificial Intelligence atau AI. Hal itu disampaikan Wapres dalam sesi ketiga di ajang internasional KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan pada 23 November 2025. AI will define economic strength for decades to come. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka kembali memberikan pidato dalam ajang internasional konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan pada Minggu 23 November 2025. Dalam sesi ketiga KTT G20 tersebut, Wapres juga menyoroti Artificial Intelligence ataupun AI. Wapres mengungkapkan bahwa AI akan menentukan kekuatan ekonomi selama beberapa dekade mendatang. Ia pun menyoroti ketimpangan pemanfaatan AI yang terkonsentrasi di sejumlah perusahaan dari beberapa negara maju. Oleh karenanya, ia juga menekankan semua pihak harus memberikan yang terbaik dan jangan sampai ada kesenjangan digital. This time we must do better. This revolution must be fair and it must be good for the people. The G20 must ensure that AI becomes a force for inclusion. This means ethical governance and, more importantly, equal access. So innovators everywhere can access data sets, training system, and global platform. Indonesia believes inclusive transitions are possible. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Hukum Edi Hiarij menanggapi perihal kekhawatiran masyarakat terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang akan berlaku pada 2026 mendatang. Edi menegaskan KUHP yang baru justru mencegah tidak adanya kriminalisasi dan kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum. Wakil Menteri Hukum Edi Hiarij memastikan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru yang akan berlaku pada 2026 mendatang tidak menjadi alat kriminalisasi oleh aparat penegakan hukum. Hal ini menanggapi perihal kekhawatiran masyarakat terkait adanya alat kriminalisasi dalam KUHP yang baru. Edi juga menyebut dalam KUHP baru pembentukan undang-undang selalu menyertai penjelasan ketika membicarakan ihwal hukum material. Dirinya juga mengatakan terdapat 3 pelaksanaan KUHP baru dalam bentuk pemerintah, yakni Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Keberlakuan Hukum yang hidup dalam masyarakat, sedangkan kedua Peraturan Pemerintah tentang Pemidanaan, dan ketiga tentang komutasi pidana. Kalau saya mendengar yang dikhawatirkan oleh teman-teman koalisi masyarakat sipil, ada kekhawatiran terkait peraturan pelaksanaan KUHP itu sendiri. Sudah selesai. Jadi ada 3 peraturan pelaksanaan KUHP yang dalam bentuk peraturan pemerintah. Yang pertama adalah peraturan pemerintah tentang pedoman keberlakuan hukum hidup dalam masyarakat. Yang kedua adalah peraturan pemerintah tentang pemidanaan termasuk tindakan, dan yang ketiga adalah peraturan pemerintah tentang komutasi pidana. Itu semua sudah selesai dilakukan. Kalau saya melihat yang dikhawatirkan oleh teman-teman koalisi masyarakat sipil, jangan sampai KUHP ini berlaku tetapi belum ada peraturan pelaksanaan. Tapi saya katakan peraturan pelaksanaan itu sudah selesai. Kalau soal ketakutan bahwa nanti akan jadi alat kriminalisasi? Saya kira begini, kalau kita lihat di dalam KUHP itu kan yang berbicara mengenai hukum material itu kan disertai dengan penjelasan. Bahkan kami memuat anotasi
dalam KUHP nasional itu sehingga memberikan guidance kepada aparat penegak hukum khususnya penyidik dan penuntut umum bahwa ini adalah maksud dari pembentuk undang-undang mengatur hal-hal seperti ini. Jadi sama sekali untuk mencegah jangan sampai ada terjadi kriminalisasi dan kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum. Dari Jakarta, Farizal Almaramin, Simpo TV melaporkan. Sedangkan dari sisi Pradi, Suara Advokat Indonesia mengapresiasi Komisi 3 DPR yang berhasil menuntaskan pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi undang-undang. Salah satunya yakni terkait penggunaan CCTV dalam pemeriksaan dan penguatan perlindungan hukum bagi advokat. Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia atau Pradi SAI menyambut baik sejumlah ketentuan baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya terkait penggunaan CCTV. Pasalnya, rekaman CCTV dapat menjadi alat pembelaan dengan mencegah praktik pemeriksaan yang tidak transparan. Ketua Umum Pradi SAI Hari Ponto mengatakan, KUHP baru juga turut mempertegas pelindungan bagi advokat ketika menjalankan tugas dengan itikat baik dan menempatkan advokat sebagai penegak hukum. Jadi Pradi Suara Advokat Indonesia hari ini kami datang untuk menyatakan apresiasi kami kepada DPR RI khususnya Komisi 3 bahwa apa yang sudah dihasilkan dengan RUU KUHP ini merupakan suatu langkah maju, langkah yang luar biasa gitu ya. Karena sebenarnya kalau dalam status ini dalam acara pidana, advokat itu ada di setiap tempat ya, mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan pengadilan. Bahkan pelaksanaan putusan itu advokat selalu ada. Nah, KUHP sekarang ini sudah memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi advokat dalam menjalankan tugasnya. Apa itu? Jadi sudah tegas dinyatakan bahwa advokat juga penegak hukum yang dalam menjalankan tugas profesinya itu dilindungi oleh hukum dan undang-undang. Ya. Nah, kedua juga diberikan imunitas bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana ketika menjalankan tugasnya. Ya, kalau tentu ada batasannya itu dengan itikat baik yang diatur dengan kode etik profesi. Nah, ini langkah yang luar biasa. Apalagi ya masyarakat pencari keadilan itu betul-betul terlindungi bahwa sekarang mulai dari tingkat penyelidikan saja mereka berhak mendapatkan pendampingan dari advokat ya. Dan advokat juga tidak hanya duduk diam ketika mendampingi. Jadi kalau misalnya kliennya diintimidasi, terus diberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan gitu, maka advokat berhak menyatakan keberatan dan keberatannya itu harus dicatat di dalam berita acara pemeriksaan. Nah, maka ini tentu langkah-langkah yang luar biasa. Apalagi bahwa sekarang dimungkinkan ya penggunaan kamera pengawas atau yang kita kenal dengan CCTV. Nah, CCTV ini biasanya hanya miliknya penyidik, ya. Nah, tapi sekarang dalam kerangka kepentingan pembelaan, advokat berhak mendapatkan rekaman dari CCTV tersebut. Nah, ini hanya sejumlah langkah maju yang ada di dalam KUHP tersebut. Oleh karena itu, kami betul-betul mengapresiasi bahwa ada kekurangan seperti yang tadi saya katakan. Ya, pasti masih ada kekurangan, ya. Tapi mari kita kawal supaya ini semua bisa berjalan dengan baik, ya. Langkah berani Komisi 3 ini jauh lebih penting daripada menunggu kesempurnaan gitu. Nah, kita bisa perbaikan di jalan segala macam itu silahkan gitu. Tapi bahwa ini ada kemajuan, ini kemajuan yang luar biasa. Dari Jakarta, Farizal Almaramin, Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa jangan beranjak kemana-mana karena usai jeda berikut ini kami akan hadir kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Terkait salah satunya serang warga dengan busur panah, 3 remaja diamankan. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sinpo TV. Kita lanjutkan ke informasi peristiwa berikutnya di mana akibat cuaca ekstrim, sejumlah desa dan kecamatan di Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara mengalami banjir setinggi 4 meter dan jalan yang amblas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mandailing, Natal mencatat ada 8 kecamatan yang terkena bencana dampak dari cuaca ekstrim. Seperti inilah suasana banjir setinggi 4-5 meter di Desa Hutarim Baru, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara, usai diguyur hujan deras selama 3 hari berturut-turut. Tingginya debit air mengakibatkan aliran sungai tak mampu menahan debit air sehingga merendam pemukiman warga. Tak sedikit rumah warga yang nyaris tenggelam dan hanya menyisakan atap bangunan yang terlihat. Rumah ibadah pun tak luput dari luapan banjir ini. Walaupun rumah nyaris tenggelam, sejumlah warga masih tetap bertahan di rumah mereka dan menggunakan perahu untuk berpindah lokasi. Selasa 25 November 2025 sore, Kalaksa BPBD Kabupaten Mandailing, Natal, Muhsin Nasution mengatakan, 4 desa dari 8 desa yang terdampak banjir dan longsor, desa di Kecamatan Muara Batang Gadis adalah yang terparah. Selain itu, ruas jalan dari Kabupaten Mandailing, Natal menuju Kabupaten Tapanuli Selatan juga terputus total akibat ruas jalan amblas tersapu air. Kondisi saat ini di Kabupaten Natal ada beberapa kecamatan yang terdampak situasi atau kondisi kehujanan belakangan ini, seperti di Kecamatan Muara Batang Gadis, kecamatan yang terparah di Kecamatan Muara Batang Gadis yang ada di 4 desa yang kita sebut Desa Sulamani, ada Desa Hutarim Baru, Desa Kapundung, Lapuk 21 dan Kalto Hanya. Yang terparah di Hutarim Baru, Kecamatan Muara Batang Gadis. Kemudian ada juga di Kecamatan Batahan 3, untuk terdampak banjir sampai masakan pun sudah mulai mengungsi. Kemudian ada lagi bencana longsor, tanah longsor ada di Kecamatan Batang Natal dan Kecamatan Penyebut Selatan. Tadi pagi sampai terjadi tidak bisa dilalui kendaraan. Alhamdulillah saat ini sudah bisa dilalui kendaraan dan mudah. Kemudian juga di Kecamatan Siabu, Kecamatan Kota Bangkot dan Kecamatan Panjang. Di Kecamatan Siabu kita sudah turun dan kita sudah mendistribusikan perahu karet untuk evakuasi masyarakat di Desa Muara Batang Bola. Kemudian untuk Panyarungan, kemudian untuk Desa Tanggabusi 3, meskipun karena tingginya debit air badan sehingga tanggul air badan itu jebol sampai meluap ke persawahan. Itu pun sudah kita pantau, kita sudah turun dengan TU untuk kaji cepat, tujuannya untuk pasca bencana ini untuk normalisasikan. Pemerintah Kabupaten Mandailing, Natal mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada dan hati-hati mengingat cuaca di Kabupaten Mandailing, Natal sedang tidak bersahabat. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Angga Madina, jurnalis Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, 4 orang dinyatakan meninggal dunia dan puluhan orang luka-luka dalam bencana alam banjir bandang yang menyapu 3 desa di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Tingginya curah hujan menjadi penyebab Sungai Aek Garoga tidak mampu menahan debit air hingga air meluap ke pemukiman warga. Kamera ponsel warga merekam aktivitas warga yang berlindung di bagian atas rumah mereka sesaat setelah bencana alam banjir bandang menerjang 3 desa di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada Selasa siang, 25 November 2025. Terlihat, luapan air bercampur lumpur dan bongkahan kayu besar dengan cepat menyapu sejumlah rumah serta kendaraan warga di 3 desa, yaitu Desa Aek Garoga, Desa Huta Godang, dan Aek Ngadol, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sejumlah warga pun panik dan berlarian untuk menyelamatkan diri dan keluarga mereka. Laporan yang diterima dari pihak kepolisian setempat sedikitnya 4 orang dinyatakan meninggal dunia dan 21 orang mengalami luka-luka. Kami saat ini berada di Desa Aek Ngadol, Huta Godang, Kecamatan Batang Toru. Saat ini sudah terjadi
banjir bandang komandan. Jadi saat ini belum bisa kami perkirakan apakah ada korban atau tidak. Kami telah menghimbau tadi mengevakuasi dan beberapa masyarakat sudah menceritakan. Inilah komandan keadaan sungainya. Bencana banjir bandang ini terjadi disebabkan oleh tingginya curah hujan di Kabupaten Tapanuli Selatan dan sekitarnya, sehingga menyebabkan aliran sungai tak mampu menahan debit air dan meluap ke pemukiman warga. Saat ini aparat kepolisian terus mengimbau masyarakat agar tetap berhati-hati dan mengindahkan imbauan petugas. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Angga Madina, jurnalis Info TV melaporkan. Tim rescue Kantor Pencarian dan juga Pertolongan Nias melalui Posar Sibolga mengevakuasi warga terdampak korban banjir di Aek Muara Pinang, Kota Sibolga, Sumatera Utara pada Selasa 25 November 2025 dini hari. Sementara itu, pemirsa, Kantor Pencarian dan Pertolongan Nias melalui Posar Sibolga melakukan operasi SAR untuk mengevakuasi warga yang terdampak banjir di Aek Muara Pinang. Tim rescue Kantor Pencarian dan Pertolongan Nias melalui Posar Sibolga mengevakuasi warga terdampak korban banjir di Aek Muara Pinang, Kota Sibolga, Sumatera Utara pada Selasa 25 November 2025. Tim rescue menyisir sejumlah wilayah yang terdampak banjir dan longsor, diantaranya di Perumahan Pandan Asri, BKKBN, Sibuluan Nauli, Sibuluan Rindu Alam, Hajoran, Perumahan Padai Permai, dekat Matauli, Tangga 100 Sibolga, Klinik Yakin Sehat Sibuluan Lombok, dan Sibuluan Hota Godang, dan Jalan Sipansi Haporas. Tim rescue juga menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi warga dari rumah-rumah mereka yang terendam banjir. Dalam operasi ini, petugas SAR memberangkatkan tim rescue sebanyak 5 personil dari Posar Sibolga dan dibantu 14 ABK KN SAR Nakula sekitar pukul 2:40 waktu Indonesia Barat. Unsur SAR yang juga terlibat meliputi personel Posar Sibolga serta keluarga korban. Alat utama dan pendukung yang digunakan tim rescue antara lain LCR, peralatan SAR medis, alat komunikasi, APD personal, serta kantong jenazah sebagai perlengkapan siaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Kami Kantor Pencarian Pertolongan kelas Nias menerima info terkait dengan banjir yang dibarengi longsor di wilayah kerja Posar Sibolga, sehingga kantor langsung memerintahkan Posar Sibolga dan KN SAR Nakula. Begitu juga berkoordinasi dengan Kantor Pencarian Pertolongan kelas A Medan untuk dapat membantu mensupport terkait dengan dampak dari banjir tersebut. Adapun banjir yang terpapar di sekitar wilayah beberapa lokasi, yakni di Perumahan Pandan Asri, BKKBN, Sibuluan Nauli, Sibuluan Rindu Alam, Perumahan Pandai Permai dekat Matauli, Tangga 100 Sibolga, Klinik Yakin Sehat Sibuluan, dan Sibuluan Huta Godan. Untuk korban maupun yang berdampak dalam proses pendataan, perkembangan akan diupdate pada kesempatan pertama. Demikian disampaikan, terima kasih. Sementara itu, hujan yang terus-menerus mengguyur menjadi kendala tim rescue mengevakuasi warga terdampak. Menurut data BMKG, hujan intensitas sedang dan tinggi masih melanda lokasi terdampak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, diduga hendak menyerang warga dengan anak busur panah, 3 remaja di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan diamankan polisi. Dari tangan pelaku, polisi menemukan 3 anak busur panah sebagai barang bukti. 3 remaja yakni FI 20 tahun, SS 16 tahun, dan RA 16 tahun tidak berkutik saat dihentikan anggota Reskrim Polsek Palangga di Kelurahan Tayeng, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat digeledah, petugas mendapatkan sejumlah anak busur yang disimpan di dalam kantong celana pelaku. Pelaku kemudian diamankan untuk dilakukan pengembangan. Saat pengembangan ke rumah pelaku, petugas juga menemukan barang bukti lain berupa ketapel yang disembunyikan di atas plafon. Ibu pelaku histeris dan berusaha menghalangi petugas saat pelaku akan dibawa ke Polres Goa. Di hadapan petugas, pelaku FI mengaku membawa busur untuk menyerang warga serta membusur pengendara motor yang melintas di lokasi tersebut. Ada orang lewat, kamu tahan. Maksudnya gimana? Siapa yang mau lewat? Kalau masyarakat yang lewat, kau tahan gitu? Kalau ada warga yang lewat, kau tahan? Hah? Terus kau tahan, kau apain? Kau tahan, kau apain? Kau busur? Jadi kau lihat saya. Kau tahan, kau apain? Buat apa seperti itu? Selain mengamankan ketiga pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa 3 buah busur, ketapel, dan 3 buah handphone, serta sepeda motor yang digunakan pelaku saat hendak menyerang warga. Polres Goa, khususnya unit Reskrim Polsek Palangga, alhamdulillah pada malam hari ini berhasil menggagalkan aksi penyerangan dengan menggunakan senjata tajam
jenis busur panah dan ketapel. Dan dapat kami sampaikan pula, dari hasil tersebut kami telah berhasil mengamankan 3 orang terduga pelaku, yang mana dari 3 orang tersebut 2 orang berstatus anak di bawah umur ataupun masih kategori anak-anak. Adapun barang bukti dari hasil pengembangan, yang pertama ada 3 anak busur panah, itu didapati langsung dari terduga pelaku yang berusia 20 tahun. Kemudian ditemukan juga ada 1 buah ketapel, 1 unit kendaraan motor, dan juga ada 3 buah handphone. Usai diamankan, beserta sejumlah barang bukti, ketiga pelaku kini menjalani pemeriksaan di ruang Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan seorang pria yang jasadnya ditemukan terbungkus plastik di bawah jembatan tol Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Polisi juga mengamankan pelaku yang merupakan teman korban di daerah Lampung pada Senin 24 November 2025. Inilah detik-detik sesaat polisi menangkap pelaku pembunuhan terhadap seorang pria yang jasadnya ditemukan terbungkus plastik di daerah Lampung pada 24 November 2025. Pelaku berinisial SA yang diduga mengetahui kedatangan polisi tidak mau membukakan pintu rumahnya, hingga akhirnya polisi terpaksa harus mendobraknya. Tanpa perlawanan, SA berhasil dibekuk saat tengah bersembunyi di kamarnya. Pelaku kemudian dibawa ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan. Selasa 25 November 2025 sore, Kasih Humas Polresta Tangerang Ibda Purbawa mengatakan, selain mengamankan SA, polisi juga menangkap 5 orang lainnya yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Belakangan diketahui, pelaku pembunuhan ini merupakan teman korban. Saat ini polisi tengah mendalami motif pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban. Indikasi awal, Danu yang merupakan korban ini merupakan korban pembunuhan sekaligus pencurian. Pasalnya, sepeda motor korban ini dicuri dan dijual oleh pelaku. Tim gabungan sudah melakukan penyelidikan secara komprehensif dan mendalam. Alhamdulillah, dari kejadian penemuan mayat tersebut, kami sudah melakukan upaya pengungkapan dan sudah mengamankan ada 6 pelaku, termasuk pelaku pembunuhan dan pelaku yang diduga menjual hasil kendaraan milik korban hasil kejahatan tersebut. Baik teman-teman, nanti sementara itu hasil keterangan dari Satreskrim, para pelaku sedang dilakukan pemeriksaan mendalam, nanti akan kita sampaikan lebih lanjut. Kita akan rilis perkara ini supaya jelas dari beberapa motif yang dilakukan oleh pelaku. Sementara alhamdulillah hasil kerja keras dan atensi dari Bapak Kapolres, jajaran Polresta Tangerang sudah mengungkap kejadian daripada penemuan mayat, baik pelaku pembunuhan maupun pelaku yang menjual kendaraan milik korban. Dari pelaku ini ada yang di sini dan ada yang juga di daerah Lampung. Penangkapannya cukup panjang ya. Nanti makanya pada saat press con nanti kita akan sampaikan. Sedang didalami oleh penyidik, nanti akan kita jelaskan secara jelas setelah pemeriksaan itu dilakukan ya. Sementara pelaku ini sudah kita tangkap. Sebelumnya jasad korban ditemukan terbungkus plastik di bawah jembatan tol Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten pada 18 November 2025. Saat ditemukan, tubuh korban Danu Warta Saputra berusia 21 tahun itu terdapat beberapa luka lebam. Diduga Danu merupakan korban pembunuhan. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Kita lanjut informasi peristiwa dalam aksi pencurian pengeras suara di Aula Pondok Pesantren kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur terekam kamera CCTV pada Selasa pagi 25 November 2025. Pelaku masuk dengan memanjat bagian belakang bangunan tempat jemaah mengambil air wudhu. Kamera CCTV lingkungan Masjid Aziyadah di Duren Sawit, Jakarta Timur merekam aksi pencurian speaker atau pengeras suara dari dalam aula pondok pesantren. Pelaku masuk dengan memanjat tembok bagian belakang tempat jamaah mengambil air wudhu. Pelaku kemudian masuk ke dalam aula dan membawa pengeras suara portable. Menurut salah satu santri, Selasa 25 November 2025 sore, alat pengeras suara yang akan digunakan untuk acara Hari Guru Nasional ini dibawa pelaku sendiri dengan melewati tembok bagian belakang masjid. Tim Reskrim Polsek Duren Sawit yang melakukan pengecekan TKP menemukan tempat alat pengeras suara disimpan di rumah warga. Alat pengeras suara ini kemudian dikembalikan ke masjid, sementara pelaku belum ditemukan. Saya Hilman, kejadian tadi pagi
sekitar jam 3:24 telah terjadi pencurian sound system di Masjid Al-Husna Ziyadah. Pelaku itu dia sendiri manjat lewat samping yang tidak terdeteksi dari pengurus-pengurus masjid maupun pengurus-pengurus pondok. Alhamdulillah berkat penanganan cepat dari Polsek Duren Sawit sudah dikembalikan, tapi pelaku masih dalam pencarian. Diharapkan kepada pelaku untuk menyerahkan diri dan tidak mengulangi perbuatannya kembali. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Informasi lainnya dari petugas gabungan TNI Polri bersama PT Antam melakukan penertiban lokasi penambangan emas ilegal di wilayah Pongkor, Nanggung, Kabupaten Bogor. Dan penambangan emas ilegal di wilayah Pongkor yang marak dilakukan dan dinilai telah merusak kelestarian alam. Setelah meresahkan dan merusak lingkungan tambang emas ilegal di wilayah Desa Bantar Karat, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, akhirnya disapu bersih petugas gabungan TNI Polri. Petugas menyisir sejumlah titik lokasi tambang emas ilegal, diantaranya di hulu sungai Cikaniki yang tercemar dan tertutup oleh ribuan karung dari hasil tambang. Selain itu juga beberapa lereng tambang yang terlihat sudah mengalami longsoran. Bahkan di lokasi tambang, petugas gabungan tersebut bersama polisi hutan hingga pihak PT Antam berhasil menemukan sejumlah lubang tambang emas ilegal yang berukuran 1 meter dengan kedalaman ratusan meter. Seperti diketahui, lokasi tambang yang berada di Gunung Pongkor merupakan lokasi izin usaha pertambangan milik PT Antam OB Pongkor. Penertiban yang digelar selama 3 hari menyasar ke gubuk-gubuk pekerja dan lubang tambang ilegal yang disinyalir masih aktif beroperasi di dalam kawasan izin usaha pertambangan. Kegiatan patroli pada kali ini bertujuan satu, untuk mengurangi kegiatan seperti yang disinyalir terjadi di wilayah Yuk kami. Kemudian sasarannya adalah gubuk-gubuk peti dan lubang-lubang peti. Karena gubuk-gubuk peti yang kita temukan kita tertibkan, dan lubang-lubang yang kita temukan juga kita langsung tutup. Ini sebagai bentuk tanggung jawab kami terhadap Yuk yang sudah diberikan tanggung jawab kepada kami. Ini kita diminta untuk melaksanakan sama-sama patroli gabungan dengan PT Antam, diikuti oleh perwakilan Forkopimda, kemudian juga dari Swakelola juga ikut, kemudian dari kehutanan juga ikut. Kemudian kita yang menjadi target adalah sesuai dengan permintaan dari Antam, kita akan melakukan penutupan lubang, kemudian juga penertiban saung-saung bekas para peti yang ada tertinggal di wilayah PT Antam. Penertiban ini merupakan upaya dalam mencegah kerusakan lingkungan di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, dan masyarakat mendukung penuh langkah tegas ini demi menyelamatkan kelestarian alam. Dari Bogor, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan BNN, Polres, Satpol PP, dan TNI Kota Cirebon, Jawa Barat menggelar razia ke sejumlah tempat penginapan dan tempat hiburan yang ada di Kecamatan Kejaksaan dan Kecamatan Lemah Bungkul. Pada Selasa 25 November 2025 malam, dan dari hasil razia tersebut, petugas menemukan pengunjung positif obat terlarang benzo. Petugas gabungan dari BNN Kota Cirebon, Polres Cirebon Kota, Satpol PP, serta TNI Kota Cirebon, Jawa Barat menggelar razia ke sejumlah tempat hiburan penginapan pada Selasa 25 November 2025 malam. Selain razia di tempat karaoke, petugas juga melakukan giat serupa di sejumlah penginapan mulai dari hotel sampai kos-kosan. Satu persatu tamu hotel maupun pengunjung tempat hiburan diperiksa petugas yang langsung dilakukan tes urin. Dari hasil razia ini, petugas menemukan pengunjung positif obat terlarang jenis benzo. Untuk bisa melaksanakan kegiatan razia, adapun menjadi target kami adalah tempat penginapan, kosan, dan tempat hiburan malam. Tujuannya adalah ya untuk kita sebagai deteksi dini atau deteksi awal berkaitan dengan tempat, orang, atau lokasi ya rawan penggunaan narkoba atau tidak. Untuk kegiatan malam ini alhamdulillah mayoritas clear, cuman ada temuan satu positif benzo. Sementara itu, kegiatan razia di 3 titik tempat ini dilakukan guna mengantisipasi peredaran serta penggunaan narkoba di wilayah Kota Cirebon. Petugas gabungan juga akan terus melakukan razia serupa. Dari Cirebon, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan.
Sementara itu, petugas gabungan TNI Polri dan BNN menggerebek Kampung Berlan Matraman, Jakarta Timur pada Selasa 25 November 2025 siang. Dan dari penggerebekan ini petugas mengamankan 25 orang bersama barang bukti senjata tajam serta 3 pucuk senapan angin. Penggerebekan narkotika di Kampung Berlan Matraman, Jakarta Timur dilakukan petugas gabungan BNN TNI Polri pada Selasa 25 November 2025 siang. Petugas menyisir sekitar 10 hingga 15 titik lokasi yang dicurigai menjadi tempat penyimpanan dan transaksi narkoba. Hasilnya sebanyak 25 orang berhasil diamankan petugas, bahkan 1 diantaranya merupakan bandar besar dalam penyalahgunaan narkotika tersebut. Saat penggerebekan, petugas menemukan narkotika jenis sabu dan ganja, serta senjata tajam berbagai jenis, senapan angin, uang tunai, mesin penghitung uang, brankas, perhiasan, dan lainnya. Untuk jumlah narkotika yang diamankan belum dapat dipastikan lantaran masih dalam proses penghitungan. Melakukan tempat-tempat yang sudah merupakan target kami, baik itu dari BNN, TNI, dalam hal ini Puspom TNI Angkatan Darat, Pomdam Jaya, termasuk Baris Krim Polri, Direktur 4 Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri, ada 10-15 titik atau tempat yang menjadi target bagi kami. Dari sekian itu, kita bisa mendapatkan pelaku 25 orang. Dari 25 orang itu, kita dapat mengungkap seorang bandar. Dan sudah kita mengantongi DPO 4 bandar dengan inisial NPTS. Untuk bandar tadi yang kita tangkap adalah berinisial F. Dan saat ini 4 DPO itu yang perannya sebagai bandar akan dilakukan pengejaran dan sedang melakukan pengejaran oleh Direktorat Penindakan Pengejaran dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Sementara petugas masih melakukan pengejaran terhadap 4 orang bandar lainnya. Dari Jakarta, Jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.